Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri Zurnianti dengan nomor NIM 1930306064 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar kecemasan. Kecemasan itu sendiri dalam bahasa Inggris yaitu anxiety, yang mana artinya adalah kaku. Menurut ahli Syamsul Yusuf dalam bukunya mengemukakan bahwa anxiety itu adalah ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, serta ketidakmampuan dalam menghadapi realitas atau lingkungan. Nah, jadi kondisi kecemasan ini adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri sendiri, yang mana itu disertai dengan perasaan yang tidak menentu yang disebabkan oleh sesuatu hal yang belum pasti. Untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut ini. Nah, dari video yang kita tonton sebelumnya, kita dapat melihat di situ ada seorang siswa perempuan yang duduk di bangku SMA, yang mana setiap harinya ketika di sekolah dia selalu duduk di pojokan karena kurangnya bergaul sama teman-temannya. Ketika ada orang yang melihat ke arahnya, dia merasa bahwa orang itu sedang membicarakan dirinya. Padahal itu belum tentu. Dan di video tersebut kita juga melihat anak perempuan tersebut sudah selesai dalam mengerjakan sebuah latihan yang diberikan oleh gurunya. Dan ketika temannya mengatakan bahwa dia sudah selesai, lalu guru menyuruhnya untuk maju ke depan. Tapi dia tidak mau karena adanya rasa takut atau cemas dalam dirinya. Kalau jika nantinya dia tampil di depan, nanti jawabannya salah dan akan ditertawakan oleh teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu pembagian kecemasan. Kecemasan itu sendiri terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, yaitu seperti halnya pusing ataupun sakit kepala. Yang kedua ada namanya aspek emosional, yaitu seperti panik atau takut. Dan yang ketiga yaitu aspek kognitif, seperti khawatir atau bingung. Baiklah, saya Ophir Rahma Fazira akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gangguan kecemasan. DSM-4 dan ICD-10 membedakan gangguan kecemasan ini ke dalam beberapa bentuk. Dasar perbedaan ini diantaranya pada waktu perkembangan gangguan, jumlah stimulus yang menimbulkan kecemasan, pervasivitas gangguan, dan topografi respons kecemasan.
Bentuk gangguan kecemasan menurut DSM-4 dan ICD-10 ini, yang pertama yaitu kecemasan perpisahan atau separation anxiety. Kecemasan perpisahan ini merupakan ketakutan yang diakibatkan oleh adanya perpisahan dari figur yang menjadi sumber kenyamanan dan perlindungan. Gangguan kecemasan ini banyak dialami oleh anak-anak sebelum memasuki masa remaja. Kecemasan perpisahan ini juga mengakibatkan munculnya reaksi anak menolak untuk masuk sekolah. Yang kedua itu gangguan fobia. Gangguan ini melibatkan reaksi takut yang spesifik jika berdekatan atau melihat objek fobianya. Ketakutan juga muncul sebagai reaksi antisipasi agar tidak bertemu atau berdekatan dengan objek yang ditakutinya. Jika bertemu atau berdekatan dengan objek fobianya, maka ketakutan dan kecemasan yang kuat akan melumpuhkannya secara mental dan fisik. Kemudian, terdapat 3 jenis gangguan fobia. Yang pertama itu gangguan fobia sederhana. Gangguan fobia sederhana ini adalah gejala patologis yang dicirikan sebagai ketakutan yang berlebihan, irasional dan tidak realistis terhadap hewan, objek, atau situasi tertentu. Ketika berhadapan dengan objek fobianya, maka akan muncul kecemasan dan ketakutan yang besar dengan beberapa gejala fisiologis seperti berkeringat dingin, dada sesak, susah bernapas, atau jantung berdebar kencang. Yang kedua itu gangguan fobia sosial. Fobia sosial terjadi ketika individu mengalami rasa takut atau cemas yang menetap ketika sedang berada dalam situasi sosial yang melibatkan orang lain. Individu takut memperoleh kritik, evaluasi, dan takut apakah dia melakukan kesalahan yang memalukan dan bodoh pada interaksi sosialnya. Akibatnya individu sering menghindari situasi sosial. Penghindaran ini mengakibatkan individu terisolasi dari lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga itu gangguan agorafobia. Agorafobia merupakan rasa takut patologis terhadap tempat terbuka atau tempat-tempat umum. Individu dengan gangguan agorafobia ini kemungkinan akan takut berada di mal, tempat keramaian, pasar, di dalam bus yang sesak, dan lain sebagainya. Gangguan kecemasan yang ketiga yaitu gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan ini ditandai dengan kecemasan yang tidak realistik dan berlebihan. Mereka yang sering mengalami gangguan kecemasan ini sering menggambarkan dirinya merasa perasaan yang tidak tenang, nervous, dan cemas yang seolah-olah akan terjadi sesuatu pada dirinya. Gangguan kecemasan yang keempat yaitu gangguan panik. Individu yang mengalami serangan panik ini akan merasakan ketakutan yang semakin meningkat disertai dengan gejala autonomik. Akibatnya, yang bersangkutan biasanya terburu-buru di tempat di mana dia sedang berada. Gangguan yang kelima yaitu gangguan post-traumatic stress disorder. Gangguan ini terjadi setelah individu mengalami peristiwa yang luar biasa mengerikan, seperti pemerkosaan, kerusuhan, perampokan, gempa bumi, tanah longsor, dan penganiayaan berat. Semua orang sudah panik dan kakak saya pun sudah hilang. Karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Misalnya, dari perilaku orang tua atau keluarga yang selalu membanding-bandingkan ia dengan orang lain yang mengakibatkan ia tidak bisa menemukan identitas dirinya. Sehingga, pada saat dewasa, ia mungkin bisa menjadi pribadi yang minder dan takut.
Seseorang bisa dicap mengalami gangguan kecemasan bila selama 2 minggu berturut-turut kecemasannya tidak juga hilang. Kecemasan juga dapat berlanjut menjadi gangguan kejiwaan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri jika tidak segera disembuhkan. Maka dari itu, agar kecemasan tidak berlanjut semakin parah, pengidapnya harus berani mematahkan ketakutannya agar perilakunya tidak berpengaruh ke dirinya maupun orang lain. Lakukan hal-hal positif dan mengapresiasi hal tersebut walau itu hal kecil sekalipun dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Relaksasi dan mindfulness juga dapat dilakukan untuk menurunkan tensi dan kadar kecemasan, sehingga bisa kembali berpikir bersih dan fokus. Jika perlu bantuan dari luar, segeralah untuk melakukan terapi ke psikolog, puskesmas, atau psikiater jika dirasa sudah berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 1930306044. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit ilustrasi yang telah teman-teman tonton tadi, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama itu adalah faktor pengalaman, yaitu faktor pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi sebuah kecemasan seseorang gitu. Seperti orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain gitu. Selalu dituntut untuk serba bisa. Kayak anak si A udah bisa gini, anak si B udah bisa gini, kenapa kita tidak? Itu sangat mempengaruhi pola pikir kita di masa depannya gitu. Mempengaruhi kecemasan seorang anak itu setelah dewasa. Mungkin setelah dewasa anak ini akan minder karena dia beranggapan dia itu tidak bisa yang orang lain bisa gitu. Yang selanjutnya yaitu tentang faktor pengetahuan. Menurut sebagian peneliti, semakin tinggi sebuah pengetahuan seseorang, maka semakin rendah pula tingkat kecemasannya. Gitu. Kita tuh harus berani mematahkan gitu sebuah kecemasan. Kita harus berani keluar dari kecemasan kita sendiri, agar diri kita itu bisa mencapai hidup yang lebih baik. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kecemasan. Satu, ada faktor umur. Tingkat perkembangan pada individu juga akan mempengaruhi respon tubuh, di mana semakin matang dalam perkembangan, maka semakin baik pula dalam kemampuannya untuk mengatasinya. Yang kedua, ada jenis kelamin. Pada umumnya seorang laki-laki dewasa mempunyai mental yang kuat dibandingkan perempuan. Perempuan cemas akan ketidakkemampuannya dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih sensitif dan laki-laki lebih rileks dibandingkan perempuan. Perkenalkan, nama saya Fiska Dewi, NIM 1930306558. Dari kelompok 2 akan melanjutkan materi tentang treatment psikologi. Upaya untuk mengurangi kecemasan, lakukan cara yang terbaik untuk menghilangkan kecemasan ialah dengan jalan menghilangkan sebab-sebabnya. Menurut Zakia Derajat, adapun cara-cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembelaan. Usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal dinamakan pembelaan. Pembelaan ini tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal itu dijadikan masuk akal, akan tetapi membelanya sehingga terlihat masuk akal. Pembelaan ini tidak maksudkan untuk membujuk atau membohongi orang lain, akan tetapi membujuk dirinya sendiri supaya tindakan yang tidak bisa diterima itu masih tetap dalam batas-batas yang diinginkan oleh dirinya. Yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Yang ketiga, identifikasi.
Identifikasi adalah kebalikan dari proyeksi, di mana orang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Yang keempat, hilangnya hubungan. Seharusnya perbuatan, pikiran dan perasaan orang berhubungan satu sama lain. Apabila orang merasa bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Yang kelima, represi. Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Semacam usaha untuk memelihara diri supaya jangan terasa dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan hatinya. Yang keenam, substisi. Substisi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Baiklah, hanya itulah materi dari kelompok 2.